Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ilham dengan NIM 24108173100017. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas saya, yaitu aplikasi sederhana Allshop. Untuk modelnya itu ada 4, untuk model akun, barang, pelanggan, dan transaksi. Untuk model pertama itu adalah model akun. Untuk package yaitu dari F model dan public class akun adalah kelas yang mempresentasikan data akun. Selanjutnya deklarasi variabel. Di sini ada variabel integer ID akun, string username, string password, string nama lengkap, dan string level access. Berfungsi untuk menyimpan data penting sebuah akun seperti ID, username, password, nama lengkap, dan level access. Dan private ini agar objek-objek yang ada di kelas ini hanya bisa diakses melalui metode getter-setter menggunakan prinsip encapsulation. Selanjutnya di sini ada konstruktor tanpa parameter, berguna ketika kita ingin membuat objek kosong lalu mengisi nilai belakangan. Selanjutnya di sini ada konstruktor dengan parameter, digunakan untuk membuat objek akun dengan data langsung terisi. Dan this ini berfungsi untuk membedakan antara atribut dalam kelas dan parameter dari luar. Begitu fungsinya. Selanjutnya di sini ada fungsi getter setter, metode untuk mengambil dan mengubah data atribut dan tetap menjaga prinsip dalam encapsulation dalam OOP. Selanjutnya ada model barang. Untuk package masih sama dengan public class barang, berarti sekarang kita sedang menggunakan kelas barang tersebut. Selanjutnya juga ada public barang, konstruktor kosong yang nantinya akan diubah atau diisi nilainya belakangan. Selanjutnya ada konstruktor dengan parameter, untuk membuat objek barang dengan data langsung terisi lengkap. Oh ya, untuk objek di sini kita menggunakan integer ID barang, string nama barang, double harga, dan integer stock dengan prinsip encapsulation private ini agar tidak bisa diakses dengan mudah. Harus menggunakan getter setter. Selanjutnya di sini juga ada getter setter, yang mana metode ini berfungsi getter untuk mengambil nilai atribut dan setter mengubah nilai atribut untuk membantu menjaga agar data tetap terkontrol dan tidak bisa diubah langsung. Selanjutnya ke model yang ketiga, yaitu model pelanggan. Kita menggunakan kelas pelanggan dengan objek integer ID pelanggan, string nama, string alamat, string telepon dengan prinsip encapsulation dengan private di depannya agar tidak mudah diakses. Kemudian juga ada konstruktor kosong yang nilainya akan diisi belakangan. Kemudian juga ada konstruktor yang sudah ada parameternya, yang digunakan untuk membuat objek
sekaligus mengisi data secara langsung. Dan juga ada getter setter yang seperti tadi berfungsi untuk mengakses objek-objek dengan private. Maksudnya mengakses atribut dengan private. Selanjutnya model yang keempat dan model terakhir itu adalah model transaksi. Di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Dimana kita di sini mengimport local date untuk menyimpan tanggal transaksi dengan tipe data modern. Selanjutnya ID. Untuk atribut ada ID transaksi, pelanggan, kemudian tanggal transaksi, dan total bayar dengan private di depan atribut-atributnya. Kemudian juga ada konstruktor kosong tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter untuk memudahkan pembuatan objek transaksi secara lengkap dan langsung. Selanjutnya juga ada getter setter dan metode terakhir yang membedakan ini metode untuk mengambil nama pelanggan dan mempermudah tampilan data dari UI atau table tanpa referensi langsung ke objek pelanggan. Dan di sini disk pelanggan tanda seru sama dengan 0 jika kita menggunakan sistem if else. Jika pelanggan sama dengan 0 akan memberikan tanda error default mencegah program crash. Maka dia akan memunculkan ID error gitu. Selanjutnya kita masuk ke package fdao. Yang pertama yaitu file akun DAO Java. Bang, akun DAO Java berperan sebagai data akses objek yang menghubungkan aplikasi dengan database khusus untuk tabel akun. Kelas ini juga mengimplementasikan interface CRUD interface sehingga wajib menyediakan operasi CRUD. Itu pembahasan pertama, yaitu public class akun DAO extend base DAO implements. Ini berfungsi untuk mewariskan object connection untuk koneksi database. Kemudian untuk implement ini merupakan kewajiban wajib mengimplementasikan tambah, get R, edit, hapus, get by ID. Selanjutnya di sini ada metode login, metode akun login yang berfungsi untuk melakukan verifikasi data login ke database menggunakan private statement untuk keamanan, menghindari SQL injection.
Jika data cocok, return objek. Jika data cocok, maka Konsepnya objek udah akan jalan. return. Jika gagal, maka return sama dengan 0. Aduh. Terus gak ada VP-nya nih, Dok. Ini perasaan menarik. Selanjutnya ada metode tambah akun atau create. Berfungsi untuk menyimpan akun baru ke database berdasarkan data dari objek akun. Nah, di sini juga ada string SQL yang berfungsi nantinya akan langsung terinput ke SQL yang kita gunakan. Selanjutnya di sini juga ada metode get all atau read. Jadi ini untuk mengambil semua data akun dari table menggunakan ArrayList untuk menyimpan hasil query data mapping ke objek akun satu persatu. Selanjutnya ada metode edit. Kayaknya tadi aku parkir motor kadang kayak itu dah. Ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah data-data yang sudah kita Kayak masukkan biasa. ke table. Selanjutnya di sini ada hapus, berfungsi untuk menghapus data-data yang ada di table. Selanjutnya di sini juga ada metode get by ID yang berfungsi untuk mengambil data akun tertentu berdasarkan ID. Jika temukan, dikembalikan dalam objek akun. Jika tidak, return maka sama dengan 0. Udah bosku. Harganya. Selanjutnya ke Secara aku dia bukan ini harganya. Oh, kalau ini ke memang dia memang harganya dulu. Dia mau koyor. DAO barang, data akses objek barang. Kelas ini adalah DAO khusus untuk data barang yang menangani semua proses ke database table barang. Kelas ini merisi koneksi database dari base DAO, mengimplementasikan operasi CRUD dari CRUD interface barang. Untuk metode yang pertama yaitu tambah, berfungsi untuk menambah barang, untuk menginput barang-barang, dan juga di sini juga ada stok, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya ke metode list get all. Ini berfungsi untuk mengambil semua data dari table dan menampilkan data-data pada table. Selanjutnya ada metode edit, berfungsi untuk mengubah data barang berdasarkan ID barang, yang mana kita bisa mengubah barang-barang yang ada seperti harga, stok, kita bisa mengubahnya, dan juga ID.
Selanjutnya di sini ada hapus, berfungsi untuk menghapus data dari barang tersebut. Dan juga di sini ada get by ID. Fungsi untuk mengambil data barang tertentu menggunakan primary key, ID barang jika ketemu, return objek barang, jika tidak return null, akan kembali nol. Selanjutnya ada base data access object, adalah kelas dasar untuk semua DAO. Kelas ini menyediakan koneksi database yang bisa dipakai oleh kelas data access object lainnya. Pertama itu adalah deklarasi abstrak, tidak bisa dibuat objek secara langsung, hanya sebagai induk untuk kelas data access object lain, seperti akun DAO dan barang DAO dan lain-lain. Selanjutnya ada atribut protected connection, bisa diakses di kelas turunan tapi tidak boleh di kelas luar, menyimpan objek koneksi database yang akan dipakai dalam query SQL. Selanjutnya ada konstruktor, dipakai saat data access object dibuat, otomatis mengambil koneksi dari koneksi database. Ini membuat semua DAO tidak perlu buat koneksi ulang, jadi membuat lebih efisien. Selanjutnya ada interface, uh, ini merupakan berfungsi untuk interface generik untuk operasi database CRUD, menjamin semua data akses objek punya standar operasi CRUD yang sama, konsisten dan mudah dikembangkan. Selanjutnya adalah koneksi database Java, yang mana ini berfungsi untuk mengatur koneksi ke database MySQL untuk seluruh aplikasi. Di sini ada import untuk memanggil fungsi-fungsi Java SQL connector agar bisa digunakan dari library. Kemudian ada konfigurasi database. Ini merupakan localhost dan database yang kita gunakan. Kemudian ada method getConnection, ini bertujuan untuk membuat dan mengembalikan objek connection. Kemudian di sini ada kelas fullName connection, ini agar Java bisa berkomunikasi dengan MySQL. Kemudian di sini ada
connection driver manager berfungsi untuk membuat koneksi dan return connection. Ini merupakan kelas yang sangat penting karena semua operasi database dalam aplikasi akan memakai koneksi ini. Selanjutnya ada pelanggan data access object. Ini berfungsi untuk menangani proses create, read, update, delete data pelanggan di database. Dan ini di sini juga menerapkan extend dari base data access object dan implement dari CRUD interface, sehingga mereka wajib mengikuti metode CRUD dari interface tersebut dan otomatis punya koneksi ke database. Selanjutnya di sini ada string SQL berfungsi untuk menambah pelanggan baru ke table database menggunakan preferred statement untuk keamanan. Kemudian ada method getAll yang berfungsi untuk jalankan query semua data pelanggan. Selanjutnya ada method edit berfungsi untuk mengedit untuk getAll ini untuk menampilkan seluruh pelanggan untuk kebutuhan table view. Jadi nanti akan menampilkan seluruh pelanggan table. Selanjutnya ada edit yang berfungsi untuk mengubah nama, alamat, atau telepon pelanggan yang sudah ada dalam list. Selanjutnya ada hapus berfungsi untuk menghapus data di table pelanggan, dan get by ID berfungsi untuk mengambil data pelanggan tertentu, jadi untuk di tab begitu. Biasanya digunakan saat klik edit form terisi otomatis. Selanjutnya ada transaksi DAO, data access object. Kelas ini berfungsi mengelola CRUD data transaksi, menghubungkan transaksi dengan data pelanggan, menggunakan pelanggan data access object untuk mengambil detail pelanggan dari database. Untuk atribut, di sini ada atribut pelanggan untuk membuat objek baru. Selanjutnya ada metode tambah transaksi berfungsi untuk menambah data pada table, untuk menambahkan data transaksi, riwayat transaksi. Jadi ada ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total bayar. Selanjutnya ada method getAll berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi lengkap dengan nama pelanggan dan urutan terbaru muncul paling atas.
Jadi untuk tabelnya lah, untuk menampilkan data dari database. Selanjutnya ada metode edit, berfungsi untuk mengedit mengedit uh, mengedit data yang sudah terinput, data transaksi yang sudah terinput. Jadi kita bisa mengeditnya, mengubah tanggal transaksi atau total bayar. Selanjutnya ada menghapus, berfungsi untuk menghapus transaksi, dan get by ID berfungsi untuk mengklik data-data yang sudah ada di tabel berdasarkan ID. Oke, selanjutnya adalah akun uh, package F controller. Package ini berfungsi untuk menampung file-file untuk controller Java. Jadi yang pertama itu adalah akun controller, yang mana fungsinya itu untuk mengatur interaksi user dengan UI, menampilkan daftar akun ke table view, berfungsi untuk tempat crowd, tambah, edit, hapus akun, dan menampilkan data akun saat item dipilih di table. Kemudian di sini bagian pertama itu deklarasi UI dan data akses objek. Ini untuk UI-nya, deklarasi UI agar bisa terhubung ke scene builder sudah kita buat. Dan ini juga ada import untuk memanggil fungsi-fungsi JavaFX dari library, dan untuk memanggil file untuk memanggil kelas akun DAO dan model akun sehingga terhubung. Selanjutnya ada initialize, berfungsi untuk ID, berfungsi untuk mengumpulkan kolom table ke atribut model akun, membuat seluruh data akun saat aplikasi mulai, dan menambah listener saat klik baris table tampil textful. Ini fungsi initialize. Ini ada ID akun, username, nama lengkap, dan level akses. Level akses itu adalah berupa admin atau user. Kemudian ada table view akun. Selanjutnya private void, load data akun. Ini berfungsi untuk refresh table setiap selesai CRUD dan ambil semua akun dari database. Selanjutnya ada menampilkan detail akun saat dipilih. Show akun detail, berfungsi untuk metode ini berfungsi untuk mengisi text field sesuai data yang dipilih di table. Password diambil lagi dari database untuk keamanan. Selanjutnya ada clear form, berfungsi untuk membersihkan semua text field atau reset section table. Selanjutnya ada alert help, show alert, berfungsi untuk menampilkan pesan informasi error atau konfirmasi kepada user. Seperti ada kesalahan atau salah input.
gitu. Kemudian ada handle tambah, berfungsi untuk crowd action untuk menambah validasi username password wajib diisi untuk buat objek baru akun dan simpan database lewat akun DAO dan sekaligus refresh table dan bersihkan input. Kemudian ada handle edit, berfungsi untuk mengambil barisan dipilih di table, update data sesuai input form, dan simpan ke database lewat akun DAO edit dan refresh tampilan. Selanjutnya di sini ada handle hapus, yang mana untuk cek apakah user memilih data, tampilkan dan menampilkan konfirmasi sebelum hapus ke database lewat akun DAO dan refresh table. Selanjutnya ke barang controller Java. Yang pertama itu adalah import. Seperti biasa import dari kelas barang DAO, kemudian juga import model barang agar terhubung. Selanjutnya di sini ada deklarasi UI untuk menghubungkan komponen UI dari XML ke controller agar dapat diakses dalam kode dan table text field. Selanjutnya ada data access object dan data list. Ini berfungsi gunakan untuk operasi ke database observabilis sebagai data untuk tampilkan di table view. Selanjutnya ada method initialis, dipanggil otomatis saat view pertama kali muncul. Ini menghubungkan kolom table dengan atribut barang. Kemudian load data barang dari database dan listener untuk menampilkan detail ke form ketika item diklik. Selanjutnya ada load data barang, berfungsi untuk mengambil data dari database lalu menampilkannya ke table. Selanjutnya ada show barang details, fungsi untuk menampilkan data dari barang yang dipilih ke text field. Jika tidak ada data dipilih, maka kosongkan field. Clear field. Selanjutnya ada clear field. Ini untuk membersihkan semua input form. Dilengkapi clear section pada table. Kemudian ada show alert untuk menampilkan pesan pop-up, informasi error atau warning. Selanjutnya ada handle table, berfungsi untuk mengambil input user buat objek barang dan simpan ke database. Kemudian reload table dan bersihkan form, validasi angka, harga, dan stok. Selanjutnya handle edit, berfungsi untuk mengubah data barang yang sedang dipilih di table, kemudian validasi input untuk memastikan apakah input sudah benar, kemudian reload table setelah update. Kemudian handle hapus, berfungsi untuk menghapus barang-barang
untuk menghapus barang-barang yang ada di list. Kemudian nanti akan ada konfirmasi jika user setuju hapus berdasarkan ID barang yang reload table. Selanjutnya ke dashboard controller. Ini berfungsi untuk mengatur tampilan utama dashboard setelah user login serta navigasi ke halaman lain, barang, pelanggan, akun, dan transaksi. Fungsinya untuk menyimpan Windows utama. Yang pertama itu adalah variabel utama ini, private stage dashboard berfungsi untuk menyimpan Windows utama dashboard. Kemudian user label menampilkan nama user yang login, dan tempat layout utama digunakan untuk mengganti tampilan bagian tengah, dan juga kontainer untuk isi halaman yang akan diganti-ganti. Selanjutnya adalah point set dashboard stage. Ini dijalankan setelah login berhasil dan menampilkan nama user selamat datang, memanggil tampilan default jika ada. Kemudian method show default content masih kosong, disiapkan bila ingin menampilkan konten awal dashboard secara otomatis. Kemudian menu navigasi, semua tombol menu memanggil metode untuk membuat halaman lain ke tengah dashboard. Ini ada untuk navbar, seperti navbar ada barang, ada pelanggan, akun, dan transaksi. Masing-masing memanggil load center content dengan fxml terkait. Selanjutnya ada metode load center content berfungsi untuk membuat tampilan fxml menggunakan fxml loader. Kemudian memanggil konten bagian tengah root pane dan mengubah judul Windows sesuai menu yang dibuka, menampilkan error di konsol kalau gagal load. Selanjutnya ada dashboard stage. Handle logout berfungsi untuk keluar atau menutup dashboard jika ditekan. Selanjutnya adalah login control. Ini merupakan kontrol yang berfungsi untuk mengurus berjalannya bagaimana panel login, mengecek username dan password ke database, menampilkan pesan sukses atau gagal. Jika berhasil, pindah ke dashboard. Untuk yang pertama adalah komponen UI yang digunakan, yaitu ini untuk input login dari user dan password. Kemudian juga ada import app DAO akun DAO dan import app model akun, berfungsi untuk menghubungkan ke database akun dan ke model akun, dan juga beberapa library JavaFX lainnya yang sudah kita install. Selanjutnya ke metode yang pertama, yaitu adalah koneksi ke database. Menggunakan akun DAO untuk
untuk validasi login ke database. Selanjutnya ada stage login. Stage login menyimpan Windows login untuk diganti nanti jadi dashboard. Selanjutnya ada metode utama yaitu handle login, dimana di sini nantinya akan mengambil username dan password dari text field, kemudian memanggil akun login. Jika benar, tampilan alert sukses dan pindah ke dashboard. Jika salah, alert gagal login. Sederhana tapi inti dari seluruh fitur login. Selanjutnya ada load dashboard scenes. Ini berfungsi untuk membuat tampilan dashboard dari file dashboard scene xml yang sudah kita buat dengan scene builder. Selanjutnya mengirim nama user ke dashboard menggunakan controller set dashboard ini. Selanjutnya mengganti scene dari login ke dashboard, kemudian set judul Windows sesuai nama user yang login. Nah, ada show alert. Metode show alert digunakan untuk menampilkan pop-up informasi atau error. Selanjutnya ke pelanggan controller. Ini berfungsi untuk mengatur scenes atau tampilan dari pelanggan yang berkunjung ke aplikasi kita. Berfungsi untuk menampilkan list pelanggan, tambah pelanggan, edit pelanggan, hapus pelanggan, menampilkan detail pelanggan ketika diklik. Untuk yang pertama itu adalah komponen UI utama yang diakses ini. Kemudian untuk mengelola tampilan table dan input form data, dan juga ada import ke pelanggan data akses objek dan model pelanggan dan beberapa library yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian di sini ada metode utama initialize, berfungsi untuk menghubungkan kolom table ke atribut model, membuat data akses dari database, menambahkan listener untuk klik table, otomatis menampilkan data ke text field. Selanjutnya adalah load data pelanggan, berfungsi untuk mengambil seluruh data pelanggan dari database ini dengan array list, kemudian menampilkan di table view. Selanjutnya show pelanggan details, untuk menampilkan detail pelanggan dari ID, nama, alamat, telepon akan muncul di text field agar bisa langsung diedit atau dihapus. Selanjutnya handle tambah, ini handle tambah. Dari clear field dulu. Clear field berfungsi untuk kosongkan semua input dan hapus seleksi table. Dan show alert berfungsi untuk memberikan pemberitahuan atau peringatan jika ada yang salah, atau pemberitahuan jika perubahan berhasil atau input data berhasil. Selanjutnya ada handle tambah, berfungsi untuk validasi nama atau alamat wajib diisi
simpan data baru, replace table, dan clear form, muncul alert sukses. Ini tadi jika penambahan berhasil. Dan handle hapus, handle edit dulu deh. Handle edit berfungsi untuk mengedit, mengecek apakah ada data yang dipilih, update data sesuai input, text field, reference table. Jadi fungsinya untuk mengubah data yang sudah kita input sebelumnya, entah itu ID atau data lainnya. Jenisnya ada handle hapus, berfungsi untuk menghapus data yang sudah dibuat sebelumnya, dan clear field berfungsi untuk mengosongkan semua input dan hapus seleksi table. Selanjutnya transaksi controller. Transaksi controller merupakan kelas yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol transaksi yang ada di aplikasi kita. Jadi ada deklarasi UI dan variabel di bawahnya. Pada bagian ini mengambil komponen dari XML seperti table view, text field, dan label. Juga disiapkan DAO untuk akses database dan observationist buat nampung data. Intinya ada metode initialize, menentukan kolom mana yang menampilkan atribut transaksi, tanggal otomatis ke hari ini, juga bisa menentukan tanggal-tanggal lain. Kemudian load data transaksi ke table, dan misalnya table kalau pilih baris detail muncul di form. Berfungsi untuk menyiapkan tampilan awal dan interaksi dasar UI. Kemudian ada metode load data transaksi, mengambil semua data transaksi dari database lewat transaksi DAO dan ditampilkan ke table dalam bentuk observable list, bentuk array. Intinya dia selalu mereplace data agar UI selalu update. Selanjutnya ada metode lookup pelanggan. Ini akan membaca ID pelanggan dari text field, cari data pelanggan berdasarkan ID lewat database. Jika ketemu, tampilkan nama pelanggan. Jika salah, tampilkan pesan error di label. Intinya validasi apakah ID pelanggan benar sebelum simpan data transaksi. Selanjutnya metode show transaction detail. Ketika klik baris transaksi di table, datanya tampilkan ke form. Kalau ada pilihan, form dikosongkan.
Kalau nggak ada pilihan, kalau tidak ada pilihan maksudnya from dikosongkan. Selanjutnya method clear field. Ini berfungsi untuk mengosongkan text field tanggal kembali ke hari ini dan hilangkan data pelanggan dan pilih tabel. Intinya untuk persiapkan input baru. Selanjutnya ke show alert supaya user dapat feedback dari sistem seperti pesan sukses, pesan error, atau peringatan. Selanjutnya ke method handle simple transaksi. Ini berfungsi untuk insert transaksi baru ke database. Jadi di sini akan mencek dulu pelanggan valid atau tidak, kemudian baca nilai dari input, buat objek transaksi baru dan isi datanya, simpan lewat data akses objek ke database, reload table, dan kosongkan form. Intinya untuk insert transaksi baru ke database. Selanjutnya ada metode handle edit, di mana dipanggil saat tombol edit ditekan untuk mengedit atau mengupdate data transaksi yang dipilih. Selanjutnya metode handle hapus, berfungsi untuk delete data transaksi berdasarkan ID. Selanjutnya ada metode handle baru yang berfungsi untuk mereset form secara cepat. Dan di sini juga ada view. Ini kurang lebih seperti kode-kode setelah kita membuat desain dari scene builder, dan ini juga terhubung langsung ke scene builder. Untuk desainnya akan untuk main yang terakhir itu adalah main, dimana main ini berfungsi untuk menjalankan program secara penuh. Ya, file ini adalah kelas utama dari aplikasi JavaFX, khususnya untuk memulai aplikasi dan melakukan tampilan login pertama kali. Nah, jadi pada kelas ini kita menggunakan extend dari application, dan kita juga mengimport JavaFX, library JavaFX yang sudah kita install sebelumnya. Selanjutnya ada prepaid stage primary. Ini adalah jendela utama aplikasi, digunakan untuk berganti scenes dari login ke dashboard. Dan ada method start. Method start ini berfungsi, dia akan otomatis terpanggil saat aplikasi berjalan dan langsung otomatis set judul Windows dan memanggil metode untuk menampilkan halaman login. Ini dia langsung menampilkan show login scenes. Nanti akan kita praktekkan setelah ini.
Selanjutnya di sini ada show login scenes, metode show login scenes yang dipanggil. Ini berfungsi untuk membuat file tampilan XML dan membuat objek UI, juga menampilkan controller login dan mengirim stage ke controller supaya bisa ganti halaman setelah login. Scene baru dibuat dan ditampilkan ini. Kemudian ada getter stage utama. Bisa dipakai controller lain jika butuh akses stage. Kemudian ada main method, perintah untuk menjalankan JavaFX. Oke, untuk aplikasinya akan kita jalankan. Kita masukkan passwordnya. Jika salah, maka dia akan menampilkan alert seperti ini. Jika benar, akan menampilkan pop-up. Selamat datang, admin. Lalu kita masuk ke dashboard. Pilih menu di samping kiri untuk mengelola data. Kemudian kita masukkan ID. ID-nya akan otomatis nama barang, misalkan kipas, stok 1, dan harganya 100.000. Kemudian kita tambah baru. Kemudian kita juga bisa menghapus, mengedit data. Kita edit, misalkan stoknya jadi nambah 12, maka akan berubah jadi 12. Kita juga bisa menghapus. Kemudian jika kita ingin meng-clear formnya secara cepat, gunakan ini. Dan kita bisa mengisi ulang dengan cepat. Selanjutnya ke data pelanggan. Data pelanggan juga begitu. Kita isi alamatnya, kemudian nomor telepon, kemudian kita tambah. Maka pelanggannya akan bertambah dan ID-nya secara otomatis. Kita juga bisa mengedit. Otomatis namanya akan berubah. Juga bisa menghapus. Akan muncul konfirmasi dan hapus. Data akan terhapus. Kita juga bisa hapus cepat dari form tersebut. Begitu juga yang lainnya. Ini untuk pengelolaan akun. Kita buat username, passwordnya 3, nama lengkap, dan labelnya user. Tambah baru, akan muncul pop-up akun berhasil ditambah. Dan kita juga bisa mengedit. Akan langsung berubah juga. Kita juga bisa menghapus. Dan juga bisa membersihkan form secara cepat. Jika ada transaksi, kita bisa transaksi untuk tanggal transaksi akan otomatis ke hari ini. Kemudian kita bisa membuat total bayar, masukkan ID pelanggan, misalkan pelanggan 1.
pelanggan satu. Oke, pembayarannya kurang valid. Oke, langsung simpan transaksi. Nah, kita juga bisa mengedit transaksi. Misalkan ini kita kurangi, edit, berhasil. Kita juga bisa hapus cepat, dan tanggalnya juga bisa diubah. Begitu. Kemudian di sini ada logout. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, terutama jika ada sedikit distraksi karena saya tidak sendirian di sini. Jadi saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.